juga jadi baby carrier alias nanti si babynya kan di sini bisa dibawa-bawa. Nah, untuk instalasi pertama ini bisa kita lihat ada gininya, tinggal dimasukin ke sini. Caranya seperti ini. Sampai terdengar bunyi klik. Jadi kalau untuk copot gampang, tinggal dipencet ini, set, set. Nah, balik lagi deh jadi baby carrier. Untuk masukinnya di sisi sini, jangan lupa dipasin sampai dia terdengar bunyi klik. Dan dia itu bisa dua posisi. Pertama seperti ini, goyangnya ke kanan dan kiri, atau kita bisa putar gini dengan cara kita pegang nih, cengkram sampai bunyi lagi klik, terus gini. Jadi dia akan maju mundur. Kalau yang tadi kanan kiri, ini depan belakang. Nah, itu seperti ini. Gimana cara kembalinya lagi? Pegang, beres. Nah, kalau dari Joy yang Serena ini, kita sudah dapat adaptor yang tinggal disambungin ke perangkatnya. Bisa juga pakai baterai, tapi kita coba pakai adaptor aja karena kebetulan kita nggak punya stok baterai di rumah dan ini lebih simpel sih. Tinggal gini aja. Yes. Kita akan coba untuk dari semua fitur yang ada di Joy Serena ini. Pertama adalah mode getar. Karena ini sewa dan penyewanya udah ngomong dari awal kalau unit yang ini punya beliau kebetulan fungsi getarnya mungkin udah nggak bisa. Tapi kalau misalkan nanti mau beli moms di rumah, ini ada dua tipe. Ini mungkin yang getarnya agak kecil dan yang ini agak besar gitu sih. Tapi mungkin karena ini nggak bisa, jadi kita nggak tahu ya seperti apa. Terus yang kedua adalah mainan ini. Mainan ini itu bisa diturunin kalau si baby ada di sini. Dengan cara balik lagi, ada dua pencetan di sini di samping, tinggal dipencet aja. Tapi bisa juga ini kalau mainannya mau agak dekat kepala, ini kalau mau di sini. Jadi kayak ada bisa tiga macam sih. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Seperti itu. Nah, untuk sendarannya sendiri seperti ini bentuknya, dilengkapi seat belt yang kalau mau dipasang tinggal pencet ininya. Jujur selama aku pakai ini 1 bulan, aku nggak pakai ini sama sekali karena anakku nggak betah. Dan ini bisa dilihat ya, ini agak cekung. Ini agak tebal. Tuh, ini tebal, busanya cukup tebal. Tapi ininya benar-benar cekung seperti ini. Terus sandaran kepalanya. Nah, untuk mode sandarannya sendiri itu ada 3. Ini yang pertama ya, seperti ini. Nah, caranya nanti kita pencet di bagian sini. 1, 2-nya segini, ini 3-nya lebih tegak lagi. Tapi ini kayaknya aku nggak ambilkan untuk baby yang masih newborn atau di bawah 4 bulan kali ya. Ini yang lagi ya, ini yang ketiga yang agak tinggi. Ini yang nomor 2-nya, ini nomor 1-nya. Nah, aku dari awal sewa dia selalu pakai di yang paling rendah, karena aku sewa dia kan dari babyku umur 1,5 bulan sampai sekarang udah 2,5 bulan. Pemakaian 1 bulan aku tetap pakai yang ini karena ini paling pas untuk ukuran newborn sih. Bonset ini juga dilengkapi lampu. Ada yang tombolnya 1, 2, 3. Nah, ini semua adalah tombol-tombol fitur. Nah, pertama ini untuk nyalainnya. Ini untuk volume. Ini untuk suara alam. Yang ini gambar burung. Ini untuk musik. Ini untuk volume suara dikencangkan. Ini untuk volume suara untuk mengecilkan, dan ini untuk di mute suaranya. Kita coba nyalain ya. Ini pertama. Nah, ini untuk menguranginya. Jadi dia ada 6 speednya. Ini yang pertama. Dianjurkan sih untuk baby yang masih mungkin dari newborn sampai 2-3 bulan sih aku terus pakai 1-3. Maksimal di 3 sih. 3 juga agak jarang. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ngebut banget. Ini yang keenam. Nah, sekarang kita coba fungsi mode untuk suara alamnya. Ini suara burung. Bisa diganti. Ini suara air. Jadi blak-blak air juga.
Amin, amin. Tolong ya. Sekarang kita ke suara musik. Kita kecilin. Terus buat pencet, gedein. Kedengeran ya bedanya ya. Terus ini Twinkle Twinkle Little Star. Ini kayak gini. Terus pada dasarnya sih musik-musik di sini memang untuk nenangin bayi ya. Kalau terserah mau pakai yang suara alam atau suara bayinya. Menurut aku sih ini speakernya enak ya dibandingin sama yang punyanya Coco-Latte yang Snugly. Ini lebih enak speakernya karena kalau yang Coco-Latte kayak kedengeran agak sember gitu. Kalau yang ini enggak, speakernya bagus. Itu untuk musiknya kita matiin. Nah itu ada juga untuk musik kan kita bisa pilih tadi. Terus ada fitur ngecilin, ngegedein atau kita mute aja seperti ini. Dia kan tetap bisa gerak kok tanpa pakai musik. Ini ngoperasinya gampang banget dan ini kayak nggak nge-lag. Mau langsung dikencengin, mau langsung digedein, dia cepet gitu, nggak nge-lag. Begitupun dengan musik, mau digedein, mau dikecilin, kita tinggal pencet, dia juga nggak nge-lag. Kita mute, misalkan kayak tadi dinyalain, tinggal di-mute juga sama sih, dia nggak nge-lag. Nah ini kalau untuk panjangnya kita ukur kan kita anggap kepala baby di sini ya. Nah itu mungkin sekitar berapa dah nih? 57 lah untuk panjang, tapi kan kaki dia bisa ngatung ngangkat-ngangkat. Nah sekarang kita akan coba nge-review untuk fitur-fitur dari Coco-Light Snugly ini. Nah ini kan dia ada remote-nya. Dia juga sebenarnya bisa pakai baterai, tapi untuk yang sekarang karena balik lagi nggak ada stok baterai di rumah, kita pakai adaptor ya. Dan kalau dari sananya itu dia nggak dapet sih ini, dia hanya kabel putihnya aja. Jadi untuk ininya kita prepare sendiri gitu. Ini untuk remote-nya. Remote ini nggak bisa dipakai untuk nyalain kalau kata yang jual sih. Dan setelah aku googling juga, itu sempat juga ngeliat YouTube orang lain pas lagi ngerakitnya apa segala macam itu tuh memang benar kalau ini nggak bisa buat dipakai nyalain. Tapi bisa ini tombol powernya untuk ngematiin nanti. Nah ini seperti ini. Tuh dia kan ada suaranya. Nah, di sini tuh untuk lagu. Kita coba. Dia untuk lagunya sih cukup banyak ya. Kalau nggak salah ada 15. Nggak mau ganti. Ini kan ganti pakai tombol. Sekarang coba pakai remote. Kita agak jauhan dikit masuk lagi ya. Masih bisa kan? Gitu. Nah, ini lumayan sih. Dia buat ngejenin. Nah, itu untuk matiin. Jadi fungsi di sini itu untuk mengecilkan dan membesarkan volumenya. Nah, nanti untuk pas volume paling besar itu buat matiin dia. Jadi matiinnya kan bingung nih gimana caranya matiin. Nah, udah gitu. Nah, bisa pakai remote, bisa pakai ini juga. Berarti remote-nya berfungsi ya. Terus di sini ada timer. Sini. Itu timernya itu ada 3 macam, 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. Gitu. Timernya. Nanti ada lampunya gini. Di sini tuh ada 3 titik sebenarnya. Jadi nanti lampunya itu, feeling aku sih kalau yang paling kiri ini 15 menit, yang tengah 30 menit, yang ini 45 menit ya. Tapi sejauh ini aku belum pernah pakai timernya karena karena biasanya baby aku itu belum 45 menit juga udah tidur sih, udah pulas setelah aku langsung pindahin ke kasur.
kalau mau reviewingnya lebih better mending kita. Di sini aku mau tunjukin juga. Jadi semua fitur ini udah ya. Untuk dari segi lagu, untuk dari segi mode gerak, sama timer, untuk volume segala macam. Nah, dia ini kalau misalkan mau di rumah mau ganti, misalkan mau dipakein lagu religi atau total apa segala macam, itu tinggal dimasukin ke USB. Yang colokannya ada di belakang, nanti kita liatin ya. Nah, ini untuk flash disk. Oh, ini untuk baterai ya, dia bisa pakai baterai juga sama. Sampai masuk. Tuh, dia akan langsung ngebaca. Kebetulan ini memang bukan aku isi lagu, tapi kayak apa namanya, melodi-melodi gitu. Nah, ini untuk bluetoothnya, tinggal nyalain bluetooth, terus nyalain. Tuh, kelihatan kan di sini dia ada tiba-tiba lampu warna biru. Ini artinya bluetoothnya sudah aktif. Terus kita swing ini kan, connect. Nah, terus langsung kita close, kita cari musik. Terus misalkan nah berarti dia volumenya diatur dari sini, bukan dari sini, gitu ya. Di sini ada lampu ya, kelihatan untuk segi mainan juga dilengkapi dua mainan. Ini ada lampunya, ini pemakaiannya. Ini cakep sih sebenarnya. Kalau misalkan, tapi anakku tuh gak pernah betah gitu kalau pakai lampu, dia gak suka, mungkin dia ngerasa apa ya, gelap, tapi atau gimana, kita kurang paham juga. Nah, ini juga bisa kayak gini. Ini tuh bisa dilepas pasang tuh. Nih, jadi sebenarnya gampang, nanti tinggal dipasang lagi. Ini kita buka dulu aja supaya lebih jelas ininya. Ini juga sama-sama dilengkapi sama safety belt. Yang tinggal dimasukin aja kayak gini. Tapi anakku nggak pernah suka pakai ini karena ruang gerak dia mungkin ya, jadi terbatas atau gimana mungkin, jadi dipakai dulu nggak masalah insya Allah. Kalau seperti ini, nah ininya tuh bisa dicopot, ininya juga bisa dicopot. Ini kan karepet nih, bisa dicopot. Tuh seperti ini. Kalau mau pakai bantal sendiri. Biasanya aku taruh babyku di sini tuh selalu pakai alas lagi karena ini menurutku ini tipis, dan ini kayak gitu loh, kayak agak keras gitu kan. Jadi aku selalu pakai lagi alas, misalkan selimut sama aku dilipet gitu, terus aku taruh sini, dan itu memang bikin dia lebih nyaman sih. Dan karena ini kan agak licin ya, tuh kayak kita ngegeser gitu. Nah ini kan datar banget tuh, anggaplah di sini aja. Kalau di sini aja kepala babynya tuh segini, tuh nyampe lah sekitar 60-an sih nyampe. Dalam keadaan datar ya. Ini versi untuk level tertinggi speednya. Berarti kalau yang kiri itu speednya di angka 6, kalau yang kanan berarti di angka 5. Ini speed yang sedang segini ya. Kalau misalkan yang kiri di 3, yang kanan juga di 3. Nah ini untuk yang speed paling rendah, sama-sama di angka 1. Bisa dilihat ya. Ini lagu dari yang kanan ya, lagu dari yang Cocolate. Nah ini lagu dari yang kiri, dari Joy Serina. Oke, jadi untuk yang lampu ini tadi menurut aku itu penting nggak penting karena aku nggak pakai ini
ini bouncer ini di malam hari gitu. Aku hanya pakai di ruang keluarga aja. Kalau malam anakku full mau di kasur. Nah, kesimpulannya untuk Joy Serina ini dia kokoh, dia untuk tampilannya dia elegan menurut aku ya. Untuk dari segi fitur juga kurang lebih sama sih ya. Kalau untuk fitur kayak ada lagunya, ada apa segala macam. Tapi ini hanya bisa sampai anak anak beratnya 9 kilo aja. Nah, kalau misalkan yang ini bisa sampai anak umurnya sekitar 25 sampai 30 kilo karena dia nanti bisa mode duduk untuk toddler gitu. Jadi sambil main, mungkin toddlernya mau sambil nonton atau sambil ngapain itu bisa duduk di sini dalam keadaan ini nanti dinaikin gitu. Jadi kalau misalkan Momi ngerasa bingung, budgetnya ada buat beli ini, tapi takut nggak kepake lama gitu, karena ini cuma sampai 9 kilo, better cari merek lain aja. Karena kan dia harganya, kalau Mami punya budget sekitar 2 juta lebih berarti ya bisa kebeli ini. Tapi sayangnya cuma bisa sampai pakai sebentar dong 9 kilo atau segala macam. Bisa beli merek lain tapi agak nambah sedikit, misalkan Luna gitu. Tapi kalau misalkan dari segi budget cuma cukupnya yang ini, ya nggak apa-apa. Yang ini juga insya Allah menurutku bermanfaat sih, karena balik lagi awet nggak awetnya kan ke pemakaian pribadi ya. Tapi kalau misalkan menurutku udah beli itu jangan takut ngerasa rugi sih, karena pertama kepake banget, karena pas anak di sini orang tua itu sambil kerjain yang lain ya. Tapi tetap make sure anak tetap dalam jangkauan pandangan kita. Kayak misalnya aku lagi mandi misalkan, atau aku perlu ke toilet untuk wudhu atau sholat apa segala macam, itu babyku bisa tetap ada di bouncer, tapi aku masih bisa lihat dia. Begitupun saat aku nyetrika, nanti dia ada di sebelah aku agak sampingan dikit atau gimana gitu kan. Kedua, karena ini barangnya agak mahal, nah ini masih bisa dijual lagi gitu. Banyak kok di Instagram gitu. Di Instagram kita bisa nitip jual ke akun lain, atau kita langsung jual aja langsung di akun sosmed kita kan gitu. Dan kalau mau belinya yang second untuk ini sama ini juga banyak banget, misalkan dicari aja akun kayak Pre-Love Baby and Moms atau apa segala macam kan, bisa cari di sana gitu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulisin di kolom komen di bawah, mudah-mudahan masih bisa kita bantu jawab. Dan jujur ini unitnya kita udah beres masa sewanya, udah tinggal dijemput aja. Jadi kalau nanti ada pertanyaan seputar Joy Serina, mudah-mudahan aku masih ingat untuk jawab ya, atau mungkin maksudnya masih ingat kira-kira jawabnya gimana gitu misalkan, atau mudah-mudahan nggak perlu lagi ada yang ditanyain karena videonya udah cukup jelas gitu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen di bawah. Semoga video ini bisa membantu para orang tua di rumah yang lagi bingung mau beliin bouncer buat babynya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, dan mudah-mudahan juga video ini bisa bermanfaat dan bisa dapat feedback yang positif. Oke, cukup sekian dari aku dan keluarga maksudnya. Cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua.